Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Kalau kita belum pernah ketemu, perkenalkan, nama saya Rosid. Saya dipercaya untuk menggembalakan atau menjadi pastor di gereja ini. Untuk Anda yang pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Kalau Anda diajak sama teman Anda, terima kasih untuk teman-teman yang mengajak. Kalau Anda kebetulan hari ini libur, lain kali kalau libur Anda tentu saja di welcome di tempat ini. Happy Easter. Bapak Ibu tahu gak, apa yang kita rayakan hari ini adalah fondasi dari iman Anda dan saya. Saya akan membuat statement yang mengejutkan bahwa fondasi iman dari kepercayaan Anda dan saya bukanlah sebuah buku, bukanlah Alkitab, tapi adalah sebuah kejadian Bapak Ibu. Yaitu kejadian di mana Yesus bangkit dari kematian. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu selama ini yang menjadi orang Kristen dan Anda nggak pernah menjawab kenapa Anda memilih mengikuti Yesus. By the way, those of you who don't speak Indonesian, you have the device by any chance so we can help you with the translation? Or if you need a device, you just lift up your hand and we can raise your hand and we can give the device to you. Anyway, beberapa dari kita mungkin tidak pernah menjawab kenapa sih Anda menjadi pengikut Yesus. Ada beberapa dari Anda mungkin yang memang lahir di keluarga Kristen, dari kecil memang Anda ke gereja, dari kecil Anda memang jadi orang Kristen, dan tapi kita nggak pernah menjawab, dan itu bukan jawaban dari kenapa Anda dan saya mengikuti Yesus. Mungkin ada beberapa dari Anda yang awal ke gereja diajak teman, Anda suka dengan komunitasnya karena Anda lihat di sekeliling Anda bahwa oh ya udah habis kita dari gereja biasanya orang dibaptis, habis itu melayani, habis itu memimpin sesuatu, dan mungkin Anda hanya mengikuti langkah-langkah tersebut, tapi itu juga tidak menjawab kenapa Anda menjadi pengikut Yesus. Mungkin ada beberapa dari Anda mulai ke gereja karena waktu itu Anda punya masalah. Terus teman Anda ajak Anda ke gereja, ngundang Anda ke gereja. Waktu Anda datang ke gereja, kenapa rasanya kok Anda bisa jadi lebih tenang, lebih damai, dan akhirnya Anda bisa menyelesaikan masalah Anda dengan baik. Tapi Anda belum menjawab kenapa Anda menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus. Tahukah sekali lagi bahwa iman, kepercayaan Anda di dalam Yesus Bapak Ibu itu semua anchored atau fondasinya itu di dalam satu kejadian, yaitu kejadian yang kita rayakan pada hari ini, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Rasul Paulus bilang begini Bapak Ibu, tetapi andai kata, Anda mungkin bantu saya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kepercayaan kita semua Bapak Ibu. Paulus bilang kalau Yesus nggak pernah bangkit dari kematian, ini kita ngapain di sini? Ini kita ngapain melakukan aktivitas rohani? Ngapain kita menaruh kepercayaan iman kita kepada Yesus kalau dia nggak bangkit dari kematian? Itulah kata Paulus. Seorang bernama Pastor Tim Keller, dia berkata seperti ini. Saya terjemahkan langsung bahasa, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. If he didn't rise from the dead, then why worry about anything that he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching, but whether or not he rose from the dead. Kalau Yesus nggak pernah bangkit dari kematian, kita nggak perlu menganggap perkataan Yesus itu penting. Tapi kalau Yesus bangkit dari kematian, maka kita harus menerima semua hal yang dia katakan. Masalah terbesarnya bukan soal apakah Anda suka atau tidak ajaran Yesus. Tapi masalah yang terbesar atau isu yang terbesar adalah apakah benar Yesus bangkit dari kematian atau tidak. Ada begitu banyak filsuf, ada begitu banyak guru-guru, ada begitu banyak orang bijak yang punya pengajaran yang luar biasa. Ya kan? Bahkan ada banyak orang yang mengaku dia adalah Tuhan. Tapi yang membuat kita harus menganggap perkataan Yesus serius adalah bagaimana Yesus berkata dia Tuhan dan dia bisa membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Seorang bernama A.W. Tozer bilang begini, pesan dari kekristenan, pesan dari kebangkitan is sophisticated enough for people who want to investigate it. Pesan dari kebangkitan adalah hal yang cukup terpelajar atau cukup rumit untuk Anda bisa menyelidikinya. Tapi juga cukup sederhana
It's simple enough for common people, untuk orang awam seperti Anda dan saya untuk bisa mengerti pesannya Bapak Ibu. Nah hari ini di kesempatan yang luar biasa yang Anda berikan kepada saya untuk berdiri di depan Anda menjelaskan sesuatu, saya ingin gunakan waktu spesial kita hari ini untuk memberikan kepada Anda bukti dari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu. Saya mungkin bisa kasih disclaimer dulu. Mungkin apa yang kita bicarakan hari ini seperti apa ya? Seperti head knowledge gitu, saudara. Kayak pengetahuan, logika, common sense, ya kan? Tapi nanti di akhir dari pesan ini, saya akan kasih tahu kenapa Easter itu matters. Kenapa Paskah itu penting buat kita. Tapi mungkin di awal-awal Anda akan merasa ini seperti lecture, ini seperti Anda kuliah. Ya kan ada banyak fakta-fakta dan sebagainya. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada Anda bukti-bukti dari kebangkitan Yesus. Biasanya pria-pria yang suka dengan hal-hal seperti ini. Karena pria banyak berpikir dengan logika. Wanita katanya banyak berpikir dengan perasaannya Bapak Ibu. Bukti dari kebangkitan Yesus 5K, saya cuma mau kasih tahu Anda, saya mendapatkan ini dari hasil pelajaran saya membaca buku The Case for Easter dari seseorang bernama Lee Strobel. Jadi Lee Strobel ini dulunya dia adalah seorang jurnalis dari sebuah perusahaan media yang terkenal namanya Chicago Tribune. Nah, waktu dia sudah menikah, tiba-tiba istrinya jadi orang Kristen sedangkan dia ateis. Dia bingung Bapak Ibu, orang saya waktu nikah istri saya bukan Kristen, tiba-tiba dia memutuskan untuk jadi orang Kristen. Nah, menggunakan keterampilannya sebagai investigative journalist, sebagai jurnalis yang spesialisnya untuk membongkar kasus-kasus tertentu atau cerita-cerita tertentu, Lee Strobel ini berencana untuk membuktikan kepada istrinya bahwa kekristenan itu cuma mitos. Kebangkitan Yesus itu cuma mitos. Jadi dia pakailah skill dia untuk membuktikan itu. Tetapi yang dia temukan justru sebaliknya. Dia malah menjadi semakin yakin bahwa kebangkitan Yesus itu ternyata bisa dibuktikan dengan fakta sejarah Bapak Ibu. Akhirnya dia menjadi orang Kristen. Kalau Anda ke Netflix, ada film yang diinspirasi dari kehidupannya berjudul The Case for Christ. Jadi Anda bisa nonton sendiri cerita kehidupannya Lee Strobel. Tapi inilah 5 bukti dari kebangkitan Yesus. Anda siap belajar ya? Boleh ya pagi hari ini ya? Ada 5K Bapak Ibu. Yang pertama, bukti dari kebangkitan Yesus yang pertama adalah kematiannya. The death of Jesus. Kalau Yesus nggak pernah mati, maka nggak pernah ada yang namanya kebangkitan. Anda mengerti logikanya? Ya kan? Kalau dia nggak pernah mati, ya nggak ada yang namanya kebangkitan. Kalau hari ini Anda dan saya berdiri di depan para pakar kesehatan, dokter-dokter dan sebagainya yang terbaik, ya kan? Dan Anda bilang begini, bahwa Yesus setelah dia disiksa, dicambuk dan disalibkan, he survive. Dia bertahan hidup, dia nggak mati. Kita akan diketawain Bapak Ibu oleh para ahli-ahli medis tersebut. Karena nggak ada orang yang bisa survive dari penyalipan. Ya kan? Tentara Romawi ini is really good at doing their job. Tentara Romawi ini udah ahlinya dalam salib menyalib. Nggak ada yang bisa lolos Bapak Ibu. Mereka selalu dapat 5 bintang reviewnya untuk melakukan salib menyalib. Semua pasti mati setelah disalib sama mereka. Kalau hari ini Anda berdiri di depan sejarawan, para ahli sejarah dan para ahli sejarawan yang menghabiskan sepanjang masa hidupnya untuk mempelajari sejarah dan sebagainya, Anda berkata bahwa Yesus tidak mati, maka mereka akan menertawakan kita. Karena para ahli sejarah, baik orang sejarawan Kristen maupun non-Kristen, mereka setuju, para pakar ahli sejarawan, bahwa di dalam sejarah ada yang namanya Yesus, ada sosok yang bernama Yesus, dan dia mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Tapi ada beberapa agama memang yang mempunyai perspektif yang menarik, mempunyai pandangan yang menarik tentang kematian Yesus. Contohnya agama Hindu, kelompok agama Hindu berkata bahwa Yesus nggak mati, Yesus hanya injured atau cedera Bapak Ibu. Lalu tentu saja ada salah satu kelompok agama terbesar di dunia yaitu agama Muslim. Bahkan di dalam kitab sucinya di Quran di surah pasal yang keempat ayat yang ke-157 mereka berkata bahwa Yesus
tidak disalibkan. Saya punya kutipannya Bapak Ibu, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, tentang pembunuhan Isa maksudnya, selalu dalam keraguan-raguan. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi teman-teman kita yang di agama Muslim di dalam kitab sucinya yang by the way ditulis 500 sampai 600 tahun setelah penyaliban, mereka berkata yang disalib itu bukan Yesus, hanya menyerupai Yesus. Tapi permasalahan terbesarnya kitab sucinya itu ditulis 500 sampai 600 setelah kejadiannya Bapak Ibu. Kalau hari ini, sekali lagi, para ateis, para penulis, para pakar sejarawan, hampir mereka semua setuju bahwa Yesus mati di salib. Contohnya ada seorang yang bernama John Dominic dalam bukunya. Dia berkata begini, kematian Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Itu adalah seyakin-yakinnya terjadi di dalam sejarah. Seorang yang bernama James Tabor, dia bukan orang Kristen, dia adalah seorang agnostik. Kalau Anda nggak tahu agnostik itu, dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak tahu nih Tuhan yang mana. James Tabor berkata begini dalam bukunya Jesus Dynasty. Saya rasa tidak perlu dilakukan lagi kalau Yesus dieksekusi oleh tentara Romawi dan dia benar-benar mati. He's truly dead. Ada seorang ateis yang bernama Gerd Ludemann. Ini menarik. Seorang ateis, tapi dia spesialisnya mempelajari kitab perjanjian baru, Alkitab Anda dan saya. Dia bilang gini, kematian Yesus karena konsekuensi dari penyaliban sudah tidak terbantahkan, indisputable katanya. Jadi bukti yang pertama bahwa Yesus bangkit dari kematian, yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah kematiannya. Yang kedua adalah ini Bapak Ibu, kebenaran dari dokumen yang ditemukan, kebenaran dari dokumen yang ditulis. Nah poin ini agak panjang, mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya, mudah-mudahan saya bisa melakukan good job untuk menjelaskannya kepada Anda. Jadi gini, seringkali keberatan dari orang-orang bahwa Alkitab Anda dan saya itu adalah dongeng. Kita dibilang bahwa Alkitab kita itu ditulis ratusan tahun setelah kejadian dari hidup Yesus, setelah kejadian penyaliban, kejadian kebangkitan, itu ditulis ratusan tahun. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena menurut para orang-orang mungkin yang sering against Christianity atau berdebat dengan kekristenan, mereka berkata bahwa untuk sebuah dongeng itu bisa tercipta, itu biasanya cerita itu harus ditulis 200-300 tahun setelah kejadian yang sebenarnya. Misalnya ada kejadian nih, ya kan? Lalu 300 tahun kemudian ada orang yang menulis tentang kejadian itu. Nah disitulah biasa dongeng atau urban legend tercipta. Tapi menariknya, apa yang Anda baca di Alkitab Anda, terutama di perjanjian baru Anda, itu ditulis tidak lama setelah kebangkitan Yesus. Anda masih mengikuti saya Bapak Ibu? Itu ditulis dalam kurun waktu kurang dari 40 tahun. Dalam konteks sejarah Bapak Ibu, 20, 30, 40 tahun itu bukan waktu yang lama. Kira-kira Anda setuju gak? Berapa banyak dari Anda mungkin yang seumuran saya atau bahkan lebih tua daripada saya, masih ingat Anda lagi ngapain, Anda lagi di mana ketika kerusuhan bulan Mei 98 itu terjadi? Itu 30 tahun yang lalu loh Bapak Ibu. Dalam konteks sejarah itu bukanlah waktu yang lama. Nah, kalau kebangkitan Yesus itu terjadi di tahun 33 setelah Masehi, ada satu kejadian lagi yang begitu signifikan yang terjadi sekitar di tahun-tahun itu, yaitu di tahun 70 setelah Masehi, Bapak Ibu, kurang dari 40 tahun. Kejadian apa itu? Yaitu kejadian kehancuran dari kota Yerusalem. Jadi di tahun 70 setelah Masehi, itu kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Itu dibakar habis sampai bait Allah, di ibadah Jumat Agung kita ngomongin tentang bait Allah, itu dihancurkan berkeping-keping. Habis pokoknya Bapak Ibu.
Nah, uniknya di dalam perjanjian baru Alkitab Anda, mereka nggak pernah menulis tentang kejadian ini. Pertanyaannya, kalau saya menulis tentang sejarah Indonesia, atau saya menulis tentang sejarah kota Jakarta, mungkinlah lebih spesifiknya. Dan saya menulis tulisan saya di tahun 90-an. Kira-kira kerusuhan Mei 98 itu adalah sesuatu yang cukup signifikan bukan, saudara? Iya kan? Sebagai penulis sejarah, Anda pasti akan tulis. Benar gak, Bapak Ibu? Karena itu sangatlah signifikan. Kerusuhan, pergantian presiden, dan sebagainya. Nah, kalau Anda menulis tentang sejarah kota Jakarta atau Indonesia dan Anda nggak menginclude atau nggak memasukkan kejadian itu, kemungkinannya apa? Anda menulis tulisan Anda sebelum kejadian itu terjadi. Benar, Bapak Ibu? Nah, itu logikanya, Bapak Ibu. Jadi apa yang tertulis di kitab perjanjian baru Anda tidak pernah menyebutkan kejadian ini. Kalau mereka menulisnya setelah tahun 70, pasti mereka akan memasukkan kejadian karena bait Allah itu hancur, kota Yerusalem itu habis dibakar semua, Bapak Ibu. Ada kitab sejarah di dalam Alkitab Anda namanya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu menceritakan gereja mula-mula, menceritakan perjalanan Rasul Paulus, Petrus, dan Yakobus untuk memulai gereja-gereja, Bapak Ibu. Nah, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh, ada yang tahu di sini? Bantu saya, Kisah Para Rasul ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Dr. Lukas, Bapak Ibu. Lukas adalah sejarawan, Lukas adalah seorang dokter. Dia menulis Kitab Para Rasul. Nah, ada sesuatu yang menarik. Saya ingin membacakan kepada Anda Kitab Para Rasul ini. Dikatakan gini, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Anda boleh ingat kata ini, dalam bukuku yang pertama. Boleh Anda katakan bersama-sama 1, 2, 3, dalam bukuku yang pertama. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia mempersiapkan, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, Yesus hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, di kitab Para Rasul ini, mereka dalam sejarah gereja, mereka nggak pernah menyebutkan apa yang terjadi di kota Yerusalem. Artinya, kitab Para Rasul ini ditulis sebelum tahun 70. Itu logikanya, Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus, Petrus, dan Yakobus semua mati sebagai martir karena memberitakan Injil. Mereka dibunuh. Dan mereka mati di tahun 60-an. Tapi di dalam kitab Para Rasul nggak pernah disebut kematiannya. Justru seseorang yang bernama Stefanus yang ditulis kematiannya. Karena dia matinya diapain Bapak Ibu? Dirajam batu. Jadi artinya kitab Para Rasul itu ditulis sebelum para Rasul Paulus dan sebagainya meninggal. Jadi mungkin ini Bapak Ibu, timeline-nya seperti ini supaya make sense. Jadi ada kebangkitan, ada kejatuhan dari kota Yerusalem, dan buku Kisah Para Rasul itu ditulis sekitar tahun ini. Karena nggak mungkin setelah Kitab Para Rasul, kalau dia nggak menyebutkan kematian Kitab Para Rasul. Tapi Dr. Lukas yang menulis Kitab Para Rasul, dia bilang apa? Pada bukuku yang apa katanya? Yang pertama. Artinya ada buku yang sebelum Kitab Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas. Itu adalah kitab Injil Lukas, yes. Di dalam kitab Injil Lukas, dia bilang begini Bapak Ibu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Peristiwa apa? Peristiwa kebangkitan Yesus. Ada banyak orang yang mencoba untuk mendokumentasikannya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ada kitab Lukas yang ditulis
sebelum kitab Kisah Para Rasul. Tapi Lukas bilang begini, sebelum saya nulis, ada banyak orang yang mencoba menulis tentang peristiwa kebangkitan. Kemungkinan besar Lukas membicarakan tentang Injil Markus, Bapak Ibu. Injil Markus itu adalah yang nulis Markus, tapi yang ceritain Petrus, murid Yesus. Dan memang itu ditulis tidak secara kronologis, artinya tidak rapi, Bapak Ibu. Jadi asal tulis, pokoknya ceritanya, bahkan ada kesan terburu-buru untuk sampai kepada penyalipan Yesus. Karena menurut Petrus itu yang paling penting. Jadi dengan kata lain, Bapak, makanya Lukas bilang gini, saya akan menyusun cerita ini secara teratur. Jadi dengan kata lain, ada kitab yang lebih early lagi daripada kitab Lukas, yaitu kitab Markus. Bapak Ibu, Anda lihat kurun waktu yang terjadi dalam 20 tahun, dalam 30 tahun, Bapak Ibu. Kalau para ahli sejarah mendapatkan dokumen yang umurnya cuma 30 tahun, 40 tahun dari kejadiannya, aduh mereka pasti ngiler-ngiler. Kenapa? Karena dokumen ini sangat membackup bukti bahwa kejadian itu real. Siapa dari sini yang pernah mendengar nama Alexander the Great? Alexander Agung. Diperkirakan dia salah satu pemimpin perang yang paling hebat yang pernah ada, Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa dokumen tentang kehidupannya itu ditulis 400 tahun setelah dia mati? Dan bahkan para sejarawan masih menganggap dokumen itu bisa diandalkan. Jadi intinya gini, kalau Anda bingung, pikiran Anda kemana-mana, intinya begini Bapak Ibu. Hal yang mungkin cerita kebangkitan Yesus yang dianggap dongeng, itu sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dalam kurun waktu dekat, ada begitu banyak tulisan-tulisan tentang kebangkitan Yesus. Kalau itu nggak akurat, orang-orang yang menjadi saksi mata masih hidup. Bapak Ibu. Jadi mereka akan bisa mengkonfirmasi, kebangkitan itu nggak benar, kebangkitan itu bohong. Bapak Ibu. Makanya bukti yang ketiga adalah kesaksian dari saksi mata. Jadi bukti dari kebangkitan Yesus yang pertama kematiannya, yang kedua adalah kebenaran dari dokumen yang ditulis karena kurun waktunya sangat dekat. Yang ketiga adalah kesaksian dari para saksi mata. Paulus tulis gini, bahwa Yesus telah dikuburkan. Bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas itu Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari, Anda bantu saya? 500 orang, 500 saudara sekaligus secara bersamaan. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya inilah kata Paulus. Ini cerita kebangkitan Yesus, bisa dicek dan recheck karena saksi matanya masih pada hidup. Memang ada yang udah meninggal, tapi tanya aja sama mereka yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Lalu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi mata. Bapak Ibu, kalau saya sendiri yang lihat, kalau teman saya sendiri Henry yang lihat Yesus, Bapak Ibu, Anda bilang apa? Halu nih orang nih, ya kan? Kebanyakan micin Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau 500 orang bersamaan melihat Yesus, masa iya kita bisa bilang 500 orang lagi halusinasi? Anda mengerti logiknya Bapak Ibu? Lalu dikatakan seperti ini. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Salah satu dari ke-12 murid Yesus ada yang namanya Yakobus, tapi bukan Yakobus itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini adalah Yakobus saudaranya Yesus. Jadi waktu Maria melahirkan Yesus, kan dia kan masih perawan, ya kan? Setelah itu kan Maria menikah dengan Yusuf. Lalu setelah menikah dengan Yusuf, mereka punya banyak anak. Nah, salah itulah saudara-saudara dianggap saudara tirinya Yesus. Salah satunya adalah Yakobus, Bapak Ibu. Bahkan waktu keluarganya melihat Yesus melakukan berbagai macam hal, keluarganya menganggap Yesus ini mungkin gila kali. Ada Bapak Ibu di Alkitab, dikatakan bahwa mereka menganggap Yesus ini gila. Tapi lucunya setelah kebangkitan, bukan lucu tapi menariknya setelah kebangkitan, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan memanggil Yesus Lord atau Tuhan.
Ya kan? Masuk akal Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya saudara laki-laki? Anda punya koko atau adik? Anda punya di sini? Ya kan? Kira-kira koko Anda bisa meyakinkan Anda bahwa dia adalah Tuhan? Jadi cerita ini sebenarnya sangat masuk akal Bapak Ibu. Ya kan? Yakobus juga bilang, siapa lu ngaku-ngaku Tuhan? Tapi setelah kebangkitan, dia menjadi pemimpin gereja dan memanggil Yesus Tuhan. Bapak Ibu. Terkadang ya, kita pinginnya yang rumit-rumit kalau kita baca Alkitab. Ternyata kita pinginnya yang mengasah intelektual kita. Tapi ada hal-hal yang sangat simple logikanya seperti ini. Ya kan, sebelum kebangkitan Yakobus bilang, siapa lu ngaku-ngaku Tuhan? Setelah kebangkitan Yakobus bilang, ya Tuhan, kepada Yesus. Bukti dari kebangkitan Yesus yang pertama adalah kematiannya, kebenaran dari dokumen yang ditemukan. Yang ketiga adalah kesaksian dari para saksi mata. Yang keempat adalah kisah yang memalukan dari para saksi mata, dari para murid-murid Yesus. Pernah gak Anda di sini, tangan saya terangkat nih, pernah gak Anda sini kalau cerita dilebih-lebihin dikit lah biar kita kelihatan keren dikit? Pernah, ya kan? Nah, yang gak ngaku ini lagi mau terlihat keren, ya kan? Pernah Bapak Ibu. Nah ternyata dulu sangatlah umum buat seorang raja itu memperkerjakan namanya sejarawan. Jadi orang ini khusus untuk menulis sejarah. Misalnya saya raja nih ya. Saya memperkerjakan seseorang, saya membayar seseorang yang akan menulis kisah tentang hidup saya. Tapi sangatlah umum pada waktu itu. Raja-raja berkata nih kepada yang nulis. Tulisnya yang baik-baik aja ya. Yang jelek-jelek jangan ditulis. Ya kan, kalau kita menang perang ditulis, kalau prestasi kita lagi bagus kita tulis. Tapi kalau kita perang ada hal-hal yang memalukan jangan ditulis di dalam sejarah buku saya. Tahukah Anda salah satunya adalah Julius Caesar, kaisar Romawi yang bernama Julius. Ada banyak dokumentasi yang ditemukan itu adalah dia menulis tentang dirinya sendiri. Makanya para sejarawan itu menyayangkan kenapa nggak ada sumber dari luar selain Julius menulis tentang dirinya sendiri. Karena bisa dibandingkan kebenarannya. Ya kan? Jadi para sejarawan merasa seperti itu Bapak Ibu. Tapi uniknya, kalau Anda baca Injil, Anda baca deh Injil. Mulai hari ini coba Anda baca Injil dengan kacamata seperti ini. Injil itu kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Mulai hari ini Anda baca dengan kacamata ini. Sebagai murid-murid Yesus yang mengakui kelemahannya. Yang mengakui hal-hal yang memalukan yang mereka lakukan Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, Injil Markus itu ditulis oleh Markus tapi didikte, diceritain oleh Petrus. Ya kan, kalau saya jadi Petrus, saya bilang gini sama Markus, ingat gak? Waktu Yesus bilang sama aku nih, Petrus nih, enyahlah kau iblis. Tolong dong jangan ditulis, malu saya. Ya kan? Kepada murid-muridnya Yesus, Matius, Yohanes, ya kan? Ingat gak waktu Yesus bilang sama kita berjaga-jaga ya? Kita ketiduran. Tolong dong jangan ditulis. Itu memalukan banget. Bahkan Bapak Ibu, yang kelihatannya adalah pemberani dalam kitab Injil, dalam cerita-cerita itu adalah siapa Bapak Ibu? Para wanita. Waktu Yesus ditangkap Bapak Ibu, semua murid-murid Yesus ngapain? Bersembunyi, lari. Di hari Minggu Paskah yang pergi ke kubur Yesus siapa Bapak Ibu? Wanita. Di mana prianya? Bersembunyi di sebuah rumah Bapak Ibu. Ya kan? Siapa penulis dari kitab Injil ini? Pria. Tapi yang dijadikan seseorang yang pemberani adalah wanita Bapak Ibu. Kalau saya jadi murid-murid Yesus, saya akan nulis begini. Ingat gak waktu Yesus bilang dia akan mati terus akan bangkit di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga kita semua ngumpul di depan kuburan. Ya kan? Kita hitung nih, kita countdown nih. 10, 9, 8, 7, ya kan? 3, 2, 1, Yesus keluar. Tada! Kita semua dipuji-puji oleh Yesus. Kalian adalah sekelompok orang yang pemberani. Kalian adalah sekelompok orang yang beriman. Itu yang akan saya tulis Bapak Ibu. Tapi
cerita nyatanya tidak seperti itu. Waktu Yesus dikubur, semua dari mereka bilang, ya udahlah, udah selesai pergerakan kita balik lagi lah ke kerjaan kita yang lama, jadi nelayan. Anda menerima logika seperti itu, Bapak Ibu? Ya kan? Mereka sendiri yang menulis kisah yang memalukan. Tidak ada alasan lain kecuali ini yang benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ngapain mereka tulis bahwa wanita adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus? Wanita yang pertama kali lihat Yesus. Padahal mereka tahu benar bahwa kesaksian omongan wanita pada zaman itu tidak berlaku, Bapak Ibu. Tidak dianggap apalagi di ruang sidang gitu, wanita omongannya itu tidak dianggap. Kalau mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar bangkit, ngapain mereka bilang bahwa wanita yang melihat Yesus terlebih dahulu? Waktu Yesus tidak ada di kuburan, nggak ada dari mereka yang bilang gini, hore, Yesus sudah bangkit. Nggak ada, Bapak Ibu. Respon mereka apa? Siapa yang ambil mayat Yesus? Siapa yang mencuri mayat Yesus? Bukankah itu respon dari mereka, Bapak Ibu? Jadi ini adalah bukti dari kebangkitan Yesus bahwa murid-muridnya sendiri mengakui, menceritakan apa adanya. Yang pertama bukti dari kebangkitan Yesus adalah kematiannya, yang kedua adalah kebenaran dari dokumen yang ditulis, kesaksian, yang ketiga kesaksian dari para saksi mata, yang keempat adalah kisah yang memalukan, yang kelima adalah kubur yang kosong, yang terakhir, Bapak Ibu. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok Sanhedrin. Ini terdiri dari 72 orang para petinggi agama Yahudi. Mereka lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Yesus, atas penyalipan Yesus. Memang benar tentara Romawi yang mengeksekusi Yesus. Tapi itu semua berasal daripada tuduhan dari para petinggi agama tersebut, Bapak Ibu. Itulah kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Tapi ada salah satu yang menarik dari cerita ini. Di mana salah satu dari anggota kelompok Sanhedrin itu, para petinggi agama itu namanya Yusuf. Dia mendatangi Pilatus dan meminta mayatnya Yesus. Saya bacakan ayatnya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan dirinya menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Biasa orang yang disalib itu dibiarinin berhari-hari sampai busuk mayatnya. Lalu setelah udah busuk mereka diturunin, dibuang ke tempat yang namanya Gehenna. Itu bahasa Indonesianya neraka ya, Gehenna ya, atau hell. Dan disitulah mayatnya akan dibuang. Tetapi waktu Yesus mati, seorang dari anggota majelis besar itu, dia minta mayatnya. Bukan itu aja, tapi karena Yusuf Arimatea ini adalah orang kaya, dia udah punya lahan buat kuburan dia, Bapak Ibu. Jadi karena Yusuf ini orang kaya, jadi kuburannya udah ada bahkan sebelum dia mati. Nah, Yusuf memutuskan untuk menaruh mayat Yesus, jasad Yesus di dalam kuburannya. Jadi Yesus dikubur di dalam kuburan milik Yusuf Arimatea. Biasanya kuburan orang-orang yang kuburan orang Yahudi itu terletak kalau nggak dekat kota Yerusalem, di luar aja sedikit dari kota Yerusalem. Nah, kenapa saya menceritakan itu, Bapak? Anda pikir baik-baik, waktu murid-muridnya Yesus mulai menyebarkan kabar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau mayatnya masih di situ, sebenarnya mudah buat mereka untuk mematahkan berita itu. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Mereka bilang aja, bongkar aja kuburannya, nanti mayatnya juga masih di situ. Tapi mereka nggak pakai cerita itu. Cerita yang mereka pakai, mereka bilang bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Dengan kata lain, musuh-musuh dari Yesus inilah yang mengaku sendiri bahwa kuburnya itu kosong. Karena kalau masih ada jasadnya Yesus, tinggal disuruh bongkar aja dan udah selesai, Bapak Ibu. Gak akan ada lagi yang bisa memberitakan bahwa Yesus hidup, orang mayatnya masih ada di situ. Jadi musuh-musuh sendiri yang mengakui bahwa kuburnya kosong. Waktu Yesus ditaruh di dalam kuburnya Yusuf,
di depan dijaga oleh tentara Romawi. Tugas mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang datang yang mengambil mayatnya Yesus. Kalau sampai mayat Yesus hilang, kelar hidup mereka. Jadi mereka sendiri yang mengakui bahwa kubur itu kosong. Ada istilahnya namanya enemy attestation. Yaitu pengakuan dan kesaksian dari musuh Yesus sendiri yang berkata, tanpa mereka sengaja mereka mengkonfirmasi bahwa kubur Yesus itu kosong. Inilah bukti dari kebangkitan Yesus. Ada kematiannya, yang kedua kebenaran dari dokumen yang ditulis, ketiga adalah kesaksian dari saksi mata. Keempat adalah kisah yang memalukan dari murid-muridnya. Yang kelima adalah kubur yang kosong. Di hari yang spesial ini di mana kita merayakan kebangkitan Yesus. Hari ini Anda bisa tahu bahwa ternyata iman Anda dan saya, fondasi iman kepercayaan kita, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan fakta sejarah, Bapak. Kalau mungkin selama ini Anda menjadi orang Kristen atau besar di keluarga Kristen, atau mungkin Anda ada di gereja yang berkata, udah nggak usah nanya-nanya, yang penting percaya aja. Makanya selama ini mungkin Anda jadinya nggak pingin tahu, nggak penasaran Bapak Ibu. Tapi hari ini, sekali lagi, Anda diberikan bukti bahwa iman, fondasi iman Anda itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya udah percaya aja, nggak usah nanya-nanya. Tapi hari ini saya sadar, seperti yang saya bilang tadi, semua hal yang kita bagikan kesannya cuma head knowledge Bapak Ibu. Pengetahuan dan informasi yang hanya sampai di kepala kita. Ada yang bilang bahwa jarak terjauh adalah jarak dari kepala ke hati. Jarak sebenarnya cuma 30 cm atau 12 inches. Dari kepala ke hati. Tapi ini adalah jarak yang terjauh. Kenapa? Karena terkadang semua pengetahuan kita, semua informasi itu cuma dicerna sampai di sini dan tidak pernah dicerna di hati kita Bapak Ibu. Kalau saja kebangkitan Yesus bukan hanya dicerna sampai di sini, tapi dicerna di hati kita, maka hidup Anda dan saya tidak akan pernah sama lagi. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, untuk apa kita mempercayakan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus? Bapak Ibu, orang-orang akan melihat kita nih, orang-orang Kristen, dan mereka akan bilang, kesian deh lu. Ya kan? Kalau kita percaya sama orang yang mati, kita adalah orang-orang yang paling kasihan di dunia. Tapi kalau kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, maka semua perkataan Yesus sangatlah penting untuk Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang cukup serius, Bapak Ibu. Karena di dalam Dialah, oleh Dialah dan untuk Dialah segala sesuatu itu diciptakan. Alasan kenapa kebangkitan Yesus begitu penting? Karena kita tahu sekarang bahwa pada akhirnya kegelapan tidak akan menang. Alasan kenapa kebangkitan Yesus penting? Karena kita tahu pada akhirnya kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ada Tuhan yang meninggalkan kemuliaan surga untuk turun, datang kepada kita, untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk mengalahkan kuasa kematian, sehingga Dia bisa membuat jalan buat Anda dan saya, supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Tangannya terbuka untuk kita semua, kasih-Nya tersedia untuk kita semua. Bapak Ibu teman-teman, Dia gak mau jadi Tuhan yang jauh. Dia ingin jadi Tuhan yang bisa dikenal oleh Anda dan oleh saya. Boleh gak saya berdoa untuk kita semua?
Dan boleh gak saya memberikan kesempatan, kalau ada teman-teman di sini yang mungkin datang hari ini, karena mungkin Anda diajak teman, mungkin karena hari ini kebetulan lagi libur, dan mungkin selama ini Anda melihat kekristenan hanya sebagai agama, salah satu agama yang ada yang kita harus pilih. Mungkin hari ini ada beberapa dari Anda yang mendengar sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah tahu sebelumnya. Bahwa kekristenan bukanlah hanya sekedar kepercayaan yang ngawang-ngawang, yang gak jelas latar belakangnya. Tapi hari ini Anda melihat bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan fakta sejarah yang ada. Dalam 1 menit ke depan, kalau ada di antara Anda yang mungkin belum pernah secara pribadi mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, mungkin ini adalah momen yang tepat untuk Anda. Tidak kebetulan Anda ada di tempat ini. Tidak kebetulan Anda diajak teman. Mungkin ini cara Tuhan untuk membuka tangannya, untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Come on home, pulanglah. Come on, jalan sudah aku buka, kata Yesus. Supaya engkau bisa berdamai dengan Tuhan. Jalan sudah aku buka, kata Yesus. Melalui pengorbanan, dosamu telah diampuni. Kalau ada di antara Anda yang belum pernah, sekali lagi, secara pribadi, berkata Tuhan, Yesus, mulai hari ini aku ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda bisa berdoa dalam hati Anda. Anda bisa mengakui bahwa apa yang Engkau lakukan Yesus di atas kayu salib, itu Engkau lakukan untuk membayar dosaku. Seharusnya aku yang digantung di atas kayu salib. Karena semua konsekuensi dosa yang aku perbuat dalam kehidupan. Tetapi Engkau, Yesus, menggantikan tempatku. Engkau mati supaya kami bisa hidup. Engkau memberikan kami awal mula yang baru. Segala masa lalu kami, segala kegelapan, hal-hal yang kami lakukan di dalam kegelapan, mulai hari ini kami akan hidup di dalam terang. Sebab Engkau adalah terang itu yang datang ke dalam kehidupan kami. Kami mengakui dosa kami di hadapan Engkau, Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Mulai hari ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalamku. Mulai hari ini Tuhan memberikan kami awal mula yang baru, masa depan yang baru. Tidak peduli seberapa besar kegagalan kita di masa lalu. Tidak peduli seberapa besar dosa kita di masa lalu. This is a new beginning. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang mungkin selama ini menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang diam-diam, yang malu-malu. Kami malu dengan kepercayaan dan iman kami. Mungkin ada di antara kami yang setelah mendengar ini, Anda tidak lagi mau menjadi orang Kristen yang ngumpet-ngumpet. Anda ingin mendeklarasikan iman Anda di depan orang banyak. Kalau itu Anda orangnya, Anda bisa melakukan langkah berikutnya dalam perjalanan iman Anda, yaitu dibaptis. Ketika Anda dibaptis di depan banyak orang, itu adalah pernyataan Anda bahwa Anda tidak malu dengan iman kepercayaan di dalamnya. Dan bagi kami Tuhan, yang sudah lama, yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kami berdoa biar kuasa kebangkitan Yesus itu nyata dalam kehidupan kami. Biar kuasa kebangkitan Yesus itu tidak hanya berhenti di kepala kami.
melainkan kami bisa internalize, kami bisa cerna di dalam hati kami. Sehingga kami hidup setiap hari dengan identitas yang jelas bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak terang. Kuasa dosa tidak lagi menjadi tuan dalam hidup kami. Kami bukan lagi hamba dosa. Biar kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam kehidupan kami. Kami mempunyai confidence. Kami mempunyai kepercayaan diri sedemikian rupa bahwa Tuhan akan memakai dan memanggil kehidupanku untuk membawa impact, dampak buat orang-orang di sekeliling. Ada pelayanan-pelayanan, ada panggilan-panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk kami bisa menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas hari Paskah. Kami bersyukur kami tidak punya Tuhan yang mati, melainkan kami punya Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur bahwa kegelapan tidak akan menang pada akhirnya. Kami mengucap syukur bahwa maut atau kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman yang diberitakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, dan amin.